Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melihat ya atau membahas mengenai eh, topik ya, topik kita. Oke ya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita udah membahas ya, dibahas oleh Pak Firman Sarip ya. Nah, sekarang kita Ya, melihat accounting and agency theory gitu ya. Apa hubungannya gitu ya antara accounting and agency theory ya, atau hubungan antara akuntansi dengan teori keagenan gitu ya. Jadi teori keagenan ini sering dibahas gitu ya di dalam apa ya, di dalam apa namanya, dalam teori-teori, dalam tesis gitu ya, atau juga beberapa riset-riset di bidang akuntansi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya, kita lihat eh, apa itu teori keagenan gitu ya, dan bagaimana mengevaluasi gitu ya dari suatu fakta dibanding dengan opini atau sebaliknya gitu ya, antara opini dengan fakta gitu ya. Nah, akan kita pahami itu. Yang ketiga, pembahasan kita adalah di sini berkaitan dengan bagaimana memahami ya, memahami perbedaan antara teori, kemudian teorem, kemudian postulat, kemudian hipotesa dan hukum gitu ya. Dan juga kita membahas ya bagaimana asumsi-asumsi berkaitan dengan menyajikan sebuah pertanyaan. Nah, jadi yang namanya teori gitu ya. Nah, teori itu jadi landasan gitu ya, jadi landasan dalam teori akuntansi gitu ya. Jadi kalau kita membahas teori akuntansi, maka kita harus memiliki teori gitu ya. Dan teori ini berbeda dengan yang namanya aturan, law gitu ya, dan juga berbeda dengan namanya hipotesa. Nah, jadi teori nggak sama dengan law dengan hipotesa. Jadi teori itu dijelaskan, gitu ya. Teori itu dapat menjelaskan, tetapi tidak hanya sekedar penjelasan aja, tetapi teori memberikan asersi, ya, memberikan sebuah pernyataan, ya, terkait dengan sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang disamakan. Nah, jadi itulah yang namanya teori, gitu ya. Nah, kita bisa memberikan contoh gitu ya. Bagaimana sesuatu teori pengeluaran. Nah, jadi suatu teori pengeluaran di sini dipicu oleh keterbatasan atau suatu pengeluaran dan kemungkinan terjadi kelebihan ya, atau juga kemungkinan suatu peristiwa yang dipicu oleh suatu yang disebut dengan terbatas tadi gitu ya. Dan bahasa lainnya, teori ini mencakup apa ya, pemicu dari pengeluaran-pengeluaran yang dipicu oleh secara reguler dari sebuah insiden. Jadi lengkapnya teori itu disebabkan karena adanya implikasi, ya kan, adanya apa ya, keterbatasan batasan. Nah, jadi lengkapnya teori ini haruslah diuji. Yang diuji apanya? Yang diuji adalah keakuratannya terkait dengan suatu fakta. Jadi suatu fakta, gitu ya, ini apa ya, memberikan suatu catatan ya, atau juga suatu jurisdiction gitu ya, dari pemicu-pemicu yang diterbatasi dan membawahi atau juga berhubungan dengan suatu catatan dari sebuah peristiwa. Nah, jadi yang namanya teori itu berasal dari fakta ya, yang sudah terjadi, yang secara umum diasosiasikan atau tidak. Dan teori ini mendukung dari fakta. Nah, jadi hubungan antara teori dengan fakta itu harus ada hubungan. Dan teori ini membuat suatu pernyataan umum, ya kan, dibanding dengan hubungan sebab akibat antara sesuatu. Dan teori ini uh, apa ya,
testable against fact. Ya, selalu perbandingannya dengan fakta. Jadi teori itu tidak hanya suatu waktu yang tunggal saja, akan tetapi juga mencakup ya sesuatu waktu yang dianggap langka ya. Dan ini berbeda dengan aturan gitu ya. Jadi aturan itu selalu benar, akan tetapi teori juga biasanya benar gitu ya. Nah, ini hubungannya antara teori dengan hukum. Lantas apa itu hipotesa? Nah, jadi yang namanya hipotesa lahir dari teori gitu ya. Nah, jadi tanpa ada teori nggak ada hipotesa. Ya, tidak ada hipotesa. Maka karena ada hipotesa itu dari teori gitu ya, maka akan ada postulat. Jadi postulat itu mengacu kepada sesuatu bentuk yang sifatnya molekul gitu ya, yang sifatnya gitu ya, diasosiasikan dengan atom gitu ya. Jadi postulat harus bisa dites. Ya kan, misalnya gimana kalau kita mau mengukur suatu postulat itu bisa dites. Misalnya pagi kita nyatakan hari ini hujan, ternyata sampai sore nggak hujan gitu ya, hanya mendung saja gitu kan. Nah, ini menunjukkan kita memiliki postulat. Nah, ketika postulat itu menjadi sebuah hipotesa gitu ya, dan dapat diuji gitu ya, itulah namanya hipotesa. Nah, jadi itulah hubungan antara postulat dengan hipotesa. Jadi formulasinya, hipotesis ini disebut dengan hipotesa, ya kan? Hipotesis ini disebut dengan hypothesing. Sebagai contoh, kita dapat menghipotesakan gitu ya, menghipotesakan bahwasanya sesuatu itu benar atau tidak gitu ya. Jadi sejak kapan? Ya, sejak berkaitan dengan sesuatu yang kondisinya umum. Jadi suatu hipotesa yang baik apabila ini ya bisa diuji gitu ya. Jadi hipotesa itu apply world class people ya, not just one person. Di bidang ilmu social science gitu ya, hipotesa ini bisa diuji secara negatif gitu ya. Jadi mengacu kepada hipotesa di mana orang-orang atau juga gitu ya, bentuknya hipotesa ini ada dua gitu kan, yaitu hipotesa alternatif dan juga hipotesa nol. Jadi teori yang baru itu menciptakan hipotesa gitu ya. Nah, itulah yang namanya hipotesa. Jadi hubungan antara teori dengan hipotesa itu, teori itu melahirkan hipotesa gitu ya. Dan hipotesa akan ada diuji, akan ada pengujian gitu ya. Nah, itulah. Dan kita lihat gitu ya, apa hubungan antara teori, aturan dan juga teorem. Nah, jadi teori itu bukanlah hukum gitu ya. Akan tetapi suatu waktu bisa juga salah yang namanya teori gitu ya. Maka akan ada pengujian teori gitu ya. Dan tidak hanya teorem gitu ya. Di mana teorem itu hanya digunakan ketika kita menguji atau juga menggunakan ilmu matematik gitu ya. Disebabkan karena sifatnya dunia ini abstrak gitu ya. Karena dia sifatnya abstrak harus dinotasikan. Harus dinotasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk algebra gitu kan. Dalam bentuk geometri, dalam bentuk angka gitu kan. Nah, jadi semuanya menggunakan asumsi. Di mana asumsinya itu sehingga bisa dilihat dalam dunia nyata. Nah, itulah yang namanya teorem. Jadi udah jelas ya bedanya antara teori kemudian juga teorem. Kalau dia teori tadi ya suatu pernyataan yang dibandingkan dengan fakta gitu kan. Sedangkan teorem itu adalah notasi-notasi matematika gitu kan yang nantinya dihubungkan dengan dunia nyata gitu kan. Itulah bedanya antara teoris, law and theorem. Jelas? Jelas ya. Nah, sekarang kita melihat yang namanya fakta positif dan juga opini normatif. Jadi yang namanya teori bisa itu normatif maupun juga positif. Yang namanya normatif apabila sesuatu terjadi menggunakan asumsi yang sifatnya spesifik. Dan positif di sini bisa menjelaskan atau juga memprediksikan suatu fakta yang bersifat nantinya menghasilkan outcome gitu ya. Contohnya adalah normatif stakeholder teori gitu ya. Jadi normatif stakeholder teori itu menyatakan bahwasanya perusahaan itu akan melakukan sesuatu yang terbaik jika ya
para dewan jajaran pimpinan yang concern terkait dengan stakeholder group, ya, yang dalam hal ini bisa memaksimalisasi kesejahteraan para pemangku kepentingannya. Nah, jadi inilah yang namanya yang disebut dengan normatif stakeholder theory. Ya, artinya ya para pemangku para pemangku kepentingan itu normatifnya ya menginginkan kesejahteraan yang maksimal gitu kan. Ya kalau kalau yang namanya pemegang saham ya selalu menginginkan saham modalnya cepat kembali gitu ya. Sementara sahamnya tidak berkurang gitu kan. Itu namanya normatif gitu ya. Maka disebut dengan tertuang semuanya di dalam normatif stakeholder theory. Nah, kemudian juga Friedman menyatakan bahwasanya teori monetes ya berkaitan dengan kepemilikan ekonomi keuangan yang disebabkan adanya inflasi yang mengendalikan gitu ya apa ya permintaan dan juga penawaran uang dan juga secara spesial tidak hanya suku bunga saja ya. Jadi selain dari suku bunga juga dinyatakan dengan money supply ya. Nah, ini menurut Milton and Friedman. Jadi memang teori-teori stakeholder itu uang ceritanya ya. Kemudian juga inflasi, nggak lepas dari itu gitu ya. Dan juga filosofi etiknya bahwasanya teori ini berkaitan dengan kegunaan ya, kegunaan terkait dengan keputusan yang terbaik dari sebuah situasi ya, dalam sebuah situasi yang menginginkan kesejahteraan bersih yang tinggi dan dalam hal ini jumlahnya memungkinkan gitu ya. Nah, inilah dia. Nah itu sajalah ya. Dahulu kita jelaskan ya yang namanya teori gitu ya. Kemudian law ya, kemudian teorem gitu ya. Kemudian juga hipotesa ya. Nah, itu saja dulu gitu ya. Mungkin ada yang mau kita apakan kita diskusikan silakan. Cukup jelas ya. Ya, Pak. Ya, baik. Kalau cukup jelas, saya kira itu saja perkuliahan kita dan kita lanjutkan minggu depan ya. Dan bahannya sudah ada, silakan dibaca ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin tanya, Pak, Baik. untuk absensi kita gimana ya, Pak? Oh, nanti saya absen di satu dosen ya, di satu USU ya, online ya. Oh iya, Ya, nanti kasih Pak. hadirnya 4 di sini ya. Oke, nanti saya isi yang 4 ini gitu ya, yang 3 orang ini. Oke, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore. Saya sudahi dan nanti Sore, Pak. rekamannya saya kirim ya. Terima kasih.